Bang Steve mau ngasih satu tips penjelasan untuk liquid kenikmatan ya. Cairan kenikmatan untuk kita para vapers. Nggak cuma rokok mentol doang yang bikin anu nggak bisa bangun. Anu ya. Halo guys, kembali bersama Bang Steve di Vape Gang ID Channel guys. Jadi gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Gimana? Tahun baru 2024, ada resolusi baru tapi nggak jalan-jalan. Sama, Bang Steve juga pengen nge-gym tapi nggak jalan-jalan ya guys ya. If you want this, do this. If you want this, do this. Oke, jadi di konten kali ini Bang Steve mau ngasih satu tips untuk teman-teman vapers, terutama buat teman-teman yang pemula, untuk memilih liquid, cairan vape ya. Atau kalau orang di daerah Pulau Jawa bilangnya minyak ya, minyak vape. Ini tips untuk kalian buat memilih minyak vape atau liquid dengan tepat supaya tidak salah penggunaannya. Oke, untuk yang pertama, buat teman-teman yang baru aja berhenti ngerokok atau pingin berhenti ngerokok, pingin coba-coba untuk vape. Jadi liquid yang cocok untuk kalian adalah liquid freebase high nicotine atau liquid pod friendly guys ya. Jadi apa sih bedanya liquid pod friendly sama freebase? Kenapa pod friendly itu bisa dikatakan freebase high nicotine? Jadi kenapa freebase pod friendly itu dikatakan freebase high nicotine? Karena satu, liquid pod friendly itu tipe nikotinnya sama dengan nikotin di freebase atau kita sebut aja nikotin bionik ya biasanya. Nama nikotinnya nikotin bionik. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah artificial nikotin ya. Nikotin buatan yang dibuat semirip mungkin dengan zat nikotin yang asli. Setelah itu, kenapa liquid ini cocok untuk teman-teman para vapers pemula yang baru beralih dari rokok konvensional? Itu karena experience untuk vapingnya sendiri itu lumayan mirip ya, nggak sama, lumayan mirip dengan experience kalian pakai rokok konvensional. Jadi waktu kalian ngepot itu pakai liquid pod friendly, itu di sini akan kalian dapetin sensasi sedikit dry di tenggorokan kalian, agak nyekik gitu ya, tapi nggak nonjok, nyekik gitu sedikit. Jadi sama kayak kalau kalian ngerokok, waktu kalian hirup ke paru-paru itu ada sedikit yang neken di sini. Nah kurang lebih experience seperti itu yang kalian dapat ya. Jadi apapun pot yang kalian pakai, kalau liquidnya pot friendly, terutama buat kalian teman-teman yang masih pemula untuk nge-vape dari rokok konvensional, itu bakal cocok banget untuk beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Jadi pot friendly itu benar-benar friendly guys ya. Jadi friendly buat pot, friendly juga buat kalian, dan friendly juga untuk budget kalian, karena rata-rata pod friendly itu harganya 60.000 sampai 100.000, jadi nggak mahal-mahal banget. Jadi tunggu apa lagi, jangan ditunda-tunda lagi untuk beralih ke rokok elektrik guys. Next, nomor 2. Di nomor 2 kita ada liquid salt nic atau salt nicotine ya. Jadi apa sih bedanya liquid salt nic dengan liquid pod friendly ya? Jadi liquid salt nic itu nikotinnya berupa seperti garam. Jadi bentuk nikotinnya itu bukan seperti bionik yang mana nikotinnya cair. Nikotin salt ini adalah nikotin dengan bentuk padat. Jadi kalau kalian bentuk raw-nya dia seperti garam, makanya dibilang salt nic. Apa sih yang membedakan salt nic dengan pod friendly? Jadi pod friendly itu konsentrasi nikotinnya berkisar antara 9 sampai 16 mg, sedangkan salt nic ini konsentrasi nikotinnya jauh lebih tinggi di atas rata-rata. Jadi dari 20 mg sampai di yang paling tinggi pernah Bang Steve pakai itu 60 mg ya dulu ya. Nah, nama salt nic sendiri itu didapatkan dari seperti yang tadi Bang Steve jelaskan, bentuk nikotinnya padat seperti garam. Tetapi kenapa nikotin salt nic ini cocok digunakan untuk para perokok berat yang sudah nyoba pod friendly tapi nikotinnya berasa kurang? Penjelasannya seperti ini guys. Nikotin salt nic itu mengandung yang namanya glukosa. Jadi di mana glukosa itu lebih lebih mudah guys ya, lebih mudah untuk diserap oleh tubuh manusia. Jadi ketika kalian pakai salt nic, efek dari ngerokok itu bakal lebih cepat kalian rasakan ketimbang kalian pakai pod friendly. Cuman kenapa Bang Steve nggak rekomendasi liquid salt nic ini untuk pemula? Karena biasanya untuk para pemula, kalau langsung dikasih salt nic biasanya kaget dan nggak mau nge-vape lagi, kapok jatuhnya ya, kapok kayak dipukulin mak gua. Ketawa kalian, yang pikir lucu, ya? Hah? Jadi waktu kalian pertama beralih dari rokok konvensional, mungkin kalian beli pot apapun, entah Kui, entah Xlim, entah
dari Telema Elite atau Ursa, apapun ya, apapun pot yang kalian pakai. Nikotin Salt Nic ini dia memberikan efek yang bener-bener ya begitulah. Jadi agak pusing sedikit kalau kebanyakan nyedot. Jadi kenapa liquid Salt Nic ini nggak cocok untuk pemula? Mungkin untuk pemula yang lumayan strong, mungkin 3 bungkus sehari rokok, bisa mungkin ya. Jadi saran Bang Steve, kalau kalian pingin beralih istilahnya, kalian beralih nih sudah pakai pot friendly tapi kurang, terus ya udah kalian ujung-ujungnya balik rokok lagi, cobain pakai Salt Nic. Biasanya manjur ya, bisa bikin kalian ngurangin intensitas kalian ngerokok sampai akhirnya nanti kalian nggak ngerokok lagi dan fokus ke elektronik sigaret. Itu aja. Jadi untuk penjelasan Salt Nic kemungkinan nggak terlalu banyak, harganya juga kurang lebih beda-beda dikit aja sama pot friendly. Kemungkinan dari 80.000 sampai 120.000 tergantung brand dan tergantung flavornya. Itu dia untuk Salt Nic. Next, yang ketiga kita ada liquid freebase ya. Jadi untuk liquid freebase ini sebenarnya penjelasannya udah umum banget, di mana liquid freebase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi dari VGPG, dari essence, nikotinnya. Nikotin sama pot friendly kurang lebih sama, cuman konsentrasinya lebih sedikit guys ya. Di mana liquid freebase ini berkisar dari 0 mg ya. Dulu sempat ada liquid 0 mg, cuman kenapa itu liquid nggak beredar di Indonesia? Karena ya tidak menyumbang pajak ya. Kita harus menyumbang pajak guys untuk pembangunan negeri kita tercinta ini. Jadi liquid freebase ini secara garis besar terbagi jadi beberapa bagian dari 0 mg, 3 mg, 6 mg, 9 mg, sampai 12 mg. Apakah ada yang lebih tinggi dari 12 mg? Bang Steve kurang tahu, cuman Bang Steve pernah pakai freebase sampai yang 12 mg untuk freebase ya. Apa sih bedanya freebase sama pot friendly? Oke, jadi dari kemasan pertama. Pot friendly itu datang atau disajikan, asik disajikan kayak makanan. Pot friendly itu dijual dengan kemasan 30 ml, sedangkan freebase itu start dari kalau dulu banget itu 30 ml dulu, habis itu naik ke 60 ml, terus 100 ml. Sekarang karena diregulasi di Indonesia, volumenya dikurangin ya. Jadi yang 100 ml udah hampir tidak ada untuk tahun 2024. Sekarang kebanyakan yang 60 ml. Dan untuk harga sendiri, untuk liquid freebase, dia pasarannya ada di harga 75.000 sampai 150.000 untuk liquid lokal. Kalau US biasanya lebih mahal ya. Untuk US biasanya kemarin Bang Steve beli 180.000 sampai 200.000-an kalau untuk liquid impor ya. Kalau liquid lokal Indonesia ya rata-rata dari 75.000 sampai 150.000. Ingat guys, support industri lokal guys. Karena Bang Steve juga support industri lokal menggunakan liquid lokal buatan brewer Indonesia, rata-rata enak. Oke, jadi sekian penjelasan untuk liquid kenikmatan ya. Cairan kenikmatan untuk kita para vapers. Jadi itu dia, kita udah jelasin dari pot friendly, terus Salt Nic, terus freebase, dan bahan bedanya apa aja udah Bang Steve sebutin. Jadi for your information, Bang Steve juga mau memberikan sedikit edukasi sama kalian. Asik edukasi. Bahan-bahan pembuat liquid itu ada beberapa, itu ada 5 ya bahan utamanya. Yang pertama ada VG, yaitu vegetable glycerin. Yang kedua ada propylene glycol. Yang ketiga ada essence flavoring. Yang keempat ada nikotin. Dan yang kelima ini apa ya? Bang Steve lupa. Sweetener namanya, sweetener ya. Jadi ada VG itu vegetable glycerin atau yang kita sebut minyak sayur. Cuma VG ini fungsinya adalah kalau di liquid itu adalah mengatur ketebalan uap. Jadi semakin tinggi VG-nya, semakin kental liquidnya, semakin tebal uap yang diproduksi. Jadi untuk teman-teman yang suka cloud chasing atau kebul-kebulan, liquid dengan VG yang tinggi ini jauh lebih cocok buat kalian. Cuman plus minusnya adalah ketika VG-nya lebih tinggi, biasanya liquid yang kalian pakai biasanya flavornya dominan manis. Terus untuk essence flavoringnya itu dia biasanya ketutup sama manisnya ya. Jadi yang bisa dirasain cuma manis aja. Variasi flavornya nggak berasa. Terus kedua ada propylene glycol. Propylene glycol ini adalah salah satu substance yang membantu dalam proses mixing ya. Jadi untuk mencampur beberapa essence dengan VG, biasanya essence sama VG itu dia nggak mau menyatu. Jadi PG ini untuk menyatukan keduanya ya guys ya. Jadi si essence flavoring, sweetener sama VG ini musuhan nih guys. Si PG ini yang mendamaikan.
Kayak perang ya. Itu gunanya PG ya. Jadi biasanya untuk liquid-liquid freebase pada umumnya rasio VG-PG-nya juga berbeda. Jadi kalau kalian beli liquid dicari juga peruntukannya. Kalau untuk Bang Steve, karena Bang Steve pakai Ayo, Bang Steve beli liquid freebase yang VG-PG-nya 60-40. Kenapa 60-40? Supaya flavor yang dihasilkan lebih maksimal di Ayo, karena ya tahu sendiri Ayo kan single coil. Jadi pemanasan coilnya tidak semaksimal di RDA. Jadi untuk Ayo 60-40 itu udah perfect banget. Kalau bisa 50-50, cuman buat Bang Steve 60-40. Bagian ketiga ada flavoring, essence flavoring. Jadi essence flavoring ini adalah zat atau substance yang menentukan rasa dari liquid yang kalian pakai. Contoh nih, ada liquid strawberry cheesecake cream. Jadi essence yang dipakai kemungkinan ada 3, ada essence strawberry, terus ada essence cheesecake, sama essence heavy cream. Kurang lebih seperti itu. Terus ada yang keempat, substansi nikotin. Udah tahu kan nikotin untuk apa? Untuk membantu kita beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Jadi untuk ini Bang Steve pakai yang 3 mg sementara waktu, karena Bang Steve berusaha nurunin nikotinnya. Jadi over nikotin, pakai liquid yang nikotinnya terlalu tinggi juga gak bagus untuk kesehatan. Jadi dikontrol guys, diturunkan pelan-pelannya. Terus yang terakhir adalah sweetener. Sweetener itu adalah substance yang mengatur tingkat rasa manis pada sebuah liquid. Jadi itu dia, Bang Steve sudah jelasin tips penjelasan liquid, terus tips memilih liquid untuk teman-teman pemula. Bang Steve sih saraninnya ke port friendly buat teman-teman yang baru beralih. Cuman buat teman-teman yang udah bosen sama nikotin, beralih ke freebase sebelum nanti ya apanya ya, itu empet-empetannya nggak bisa bangun lagi nanti ya, tidur terus, aka impoten guys. Karena kebanyakan nikotin bisa bikin kalian impoten ya. Nggak cuma rokok mentol doang yang bikin anu nggak bisa bangun. Anu ya. Oke, jadi segitu dulu dari Bang Steve. Makasih banyak. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten dari Bang Steve dan Vape Gang ID Channel. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Dan I'll see you in the next video. Ciao, stay healthy, and I stay with Vape guys. I'll see you in the next video. Thank you. Ingat, kebanyakan nikotin bikin empet-empetan kalian nggak bisa bangun. Ih, gimana sih? Kan aku tadi lihat Kak Steve selalu gini. Bang, nanti itu bikin animasi gini-gini. Iya, gini-gini terus loh. Iya.